Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Hari ini hari Selasa, ya, hari yang membahagiakan karena kita hari ini sudah ada apa ya, kedatangan seorang eh, yang penting ya di Kalimantan Selatan. Beliau adalah seorang budayawan, seorang sastra nasional ya, karya-karya beliau itu sudah go internasional ya, ada ke Thailand, Singapura dan banyak lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, eh, langsung saja kita sapa beliau ya. Apa kabar Pak Tajudin Nurgani? Jadi alhamdulillah baik Pak ya. Oh, baik. Ini saya lepas jaket ya, panas Ya, Pak. boleh, boleh. Ya, jadi supaya lebih santai ya obrolan kita hari ini ya. Terus aktivitas Bapak dalam keseharian ini ya setelah pensiun dari pegawai negeri itu apa aja Pak? Ya, paling yang agak rutin itu berobat. Berobat bisa ke rumah sakit atau ke tukang pijat. Oh. Kalau ke rumah sakit, saya biasa menjalani fisioterapi. Oh iya Bapak pernah ini ya Satu mengalami minggu sekali. stroke pertama ya. Iya, Tahun 2019 ya kalau tidak salah ya. iya. Iya. Sudah 3 tahun deh. Mm-mm. Oh iya, ini mohon dikoreksi ya. Iya. Kalau saya tidak salah ingat itu ya. Oh ya. Dulu Bapak sering ya nulis Cari cerpen gitu ya, Iya. yang berbau-bau mistik gitu ya. Iya. Nah, itu dulu ya ditulis di media cetak gitu ya. Nah, Iya. sekarang kan ya bisa dikatakan media cetak ya mohon maaf gitu ya, Iya. mengalami ya pasang surut lah gitu Iya. ya. Dan sekarang kan sudah serba modern gitu ya. Iya. Serba kekinian lah. Nah, kelanjutan dari cerita-cerita mistik ini yang bisa Bapak lakukan apa ini? Supaya tidak ketinggalan zaman gitu ya. Kalau dulu saya memang menulis cerita mistik karena saya tidak bisa menulis cerita-cerita remaja itu. Jadi saya kurang lihai menulis cerita remaja. Jadi supaya bisa menulis ya saya menulis cerita-cerita rakyat. Saya dulu sering mendengar orang cerita tukang jual obat. Cerita tukang jual obat tuh saya ingat-ingat, saya bikin cerpen lagi. Menulis cerpen dulu itu bagian dari cara saya mencari nafkah. Oh saya begitu ya. Saya ini kan fisiknya lemah ya, kalau bekerja di bangunan mungkin nggak sanggup. Jadi saya pilih cara yang mudah, yaitu dengan cara menulis. Nah, tentunya sebagai penulis mencari-cari bahan tulisan apa. Ya termasuk cerita-cerita misteri itu salah satu objek yang banyak saya tulis untuk keperluan saya mencari nafkah itu. Ya, sekarang saya lebih tidak aktif lagi menulis cerpen karena memang pasarannya agak kurang sekarang ini. Iya. Saya sekarang aktif bercerita di YouTube. Oh, jadi di YouTube Pak ya? Iya. Oh. Jadi teman-teman datang ke rumah mencari cerita-cerita lama gitu, yang kebetulan saya tahu gitu. Ya ini saya potong seadanya ya. Untuk lebih mungkin memudahkan teman-teman yang lain juga ya, misalnya ingin mendengar langsung kisah mistik dari Pak Tajudin Nurgani. Iya. Alangkah baiknya mungkin Bapak studi gitu ya, memberikan alamat channel Bapak gitu ya di YouTube gitu. Apa nama channel Bapak? Channel saya sesuai dengan nama saya, Tajudin Nurgani. Oh, nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ingin mendengar langsung Bapak Tajudin Nurgani ini berkisah tentang cerita mistik ya yang berkaitan dengan kehidupan orang Banjar. Iya. Nah, itu bisa teman-teman buka di channel Bapak ya. Iya, Tajudin Nurgani ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita minum dulu ya. Boleh. Sebelum melanjutkan Iya. perbincangan santai kita ini ya. Alhamdulillah. Nah, tadi Bapak sudah memperkenalkan channel YouTube ya. Iya. Biasanya kan
apa namanya seorang budayawan atau sastrawan itu tidak hanya memiliki satu channel ya. Mungkin ada apa channel lain yang Bapak miliki selain yang Tajin Nurgani tadi? Tidak ada. Saya Tidak ada cuma ya? satu aja. Dah dari apa sekian video gitu ya yang apa yang paling banyak ditonton orang itu apa, Pak? Oh, seingat saya itu Bagada Intan Trisakti. Oh, Intan Trisakti. Iya. Oh, itu Intan kalau tidak salah semacam tragedi itu ya. Tragedi itu karena pembayaran tidak beres, jadi tragedi jadinya. Tragedi. Jadi awalnya itu sebuah hal yang wah gitu ya. Iya. Harganya kan Intan Trisakti itu 10 triliun. Rupa-rupanya banyak orang ingin tahu tentang Intan Trisakti. 10 triliun ya? Itu tahun berapa itu, Pak? 10 triliun tahun itu. 65. Teman-teman, tahun 1965 harganya berapa tadi, Pak? 10 triliun. 10 triliun, bayangkan ya, tahun 1965 10 triliun. Kalau sekarang berapa coba? Wah, banyak sekali. Fantastis gitu, Pak ya. Iya. Terus, Pak, Coba ketika itu pembayarannya kan kurang beres ya. Karena terjadi pembayarannya 3,5 juta aja selengkap-lengkapnya itu. Per orang? Iya. 3,5 juta aja dibayar pemerintah, termasuk ongkos naik haji itu. Itu ya. Iya. Jadi masih jauh sebenarnya. Dari harapan itu ya. Dari harapan. Jadi itulah yang mungkin membuat banyak yang menonton gitu, Pak ya. Jadi yang apa awalnya apa wah gitu ya. Iya. Ya. Kalau saya tidak salah penontonnya sampai hari ini sudah 5.700. Penontonnya 5.700 ya. Iya, jadi saya ini kesulitannya sekarang jumlah subscribe yang kurang 1.000 ya. Iya. Persyaratannya kan 1.000, saya kan cuma 86 sekarang. Cuma 86? Iya. Sudah berapa tahun tuh? Sudah 2 tahun, 3 tahun. Jadi dari apa sebuah channel yang isinya itu menarik gitu ya. Iya. Tapi dari apa sisi subscribernya itu masih bisa dikatakan apa jauh dari yang diharapkan ya. Sebenarnya jika setiap orang menonton itu menekan tombol subscribe, saya yakin cepat saya memenuhi syarat 1.000 subscribe itu. Coba mungkin di Banjarmasin, di Kalsel ini orang suka nonton aja, tidak suka mendukung. Begitu. Iya, jadi nah, jadi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke channel Tajin Nurgani, ya tidak ada salahnya gitu ya untuk subscribe apa channel beliau gitu ya, karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya, gratis ya. Gratis. Cuma di Kalsel ini masih belum apa familiar istilahnya itu, jadi orang sekedar nonton aja tidak tahu. Padahal banyak sudah yang menonton ya. Banyak yang menonton. Nah terus ini Pak, ini kan sudah apa ditonton oleh banyak orang ya. Iya. Kira-kira pernah bukan kira-kira ya, dari apa di dunia nyata gitu ya, pernah nggak misalnya Bapak misalnya pas jalan gitu ya, terus ketemu orang, ini kan Bapak yang di YouTube itu kan, itu pernah nggak? Oh pernah itu? Sekali waktu. Bapak itu ya. Oh gitu ya, itu pas di mana itu? Saya kan sering naik mobil apa tuh, bis ya. Oh bis yang itu apa BRT dengan yang bis yang hijau itu ya? Iya. Yang saya kan sering naik itu kalau mau pijat ke Lianggang ya, naik bis itu. Begitu saya naik dengan terpijang-pijang ini ada yang teriak, Bapak. Bagaimana perasaan Bapak itu pos itu? Lalu aku terkejut kan. Iya. Saya kenal Bapak tapi tidak kenal pribadi, kenal wajahnya aja di YouTube katanya. Karena saya pernah bicara tentang bis Banjarmasin Trans itu. Yang trans itu ya, yang bis hijau itu ya. Iya. Dia rupanya pernah lihat wajah saya di sana, dan begitu melihat saya, dia langsung teriak. Jadi Bapak. Jadi Bapak itu saat itu perasaan terharu gitu ya, senang gitu ya. Jadi saya tidak langsung saya sudah jadi bintang film. Boleh jadi ini adalah kakek-kakek yang tiba-tiba diterima jadi bintang film gitu. Jadi saya kan ompong, jadi sering saya dipanggil kakek. Iya. Nah terus apa namanya untuk yang apa namanya itu ya di YouTube sudah tuh ya.
Dan sekarang kan juga selain video juga ada yang namanya kayak buku elektronik gitu ya. Itu pernah terpikir nggak Bapak misalnya dari kisah-kisah yang di media cetak gitu dialihkan ke buku-buku elektronik supaya bisa mudah diakses secara digital oleh masyarakat luas ya? Mungkin keinginan akan datang ada, tapi untuk sementara ditunda dulu. Oh, itu biayanya ya kan masih belum ada juga. Oh, iya. Kalau dulu kan cerita-cerita saya dibukukan di koran dulu ya. Iya. Setelah di koran, saya kumpulkan, saya bukukan. Sekarang saya bicara lagi di YouTube. Jadi sudah berapa alat komunikasi yang saya gunakan. Iya. Jadi maaf saya potong ya. Ya. Kalau misalnya bandingkan gitu ya, antara dua media itu ya, media bisa dikatakan media online gitu ya, dengan media yang offline gitu ya, itu kalau menurut Bapak sendiri dalam hal misalkan ya bisa dikatakan membumikan sastra gitu ya, kan yang namanya kisah-kisah misteri itu juga masuk bagian dari sastra gitu ya, itu lebih lebih bagus mana antara media yang cetak dengan media yang dalam bentuk video ini, Pak, yang secara online? Kalau di media, saya pernah menikmati kehidupan di media cetak dan itu sangat menyenangkan. Dalam arti saya sering terima honornya gitu. Ya, saat yang gembira itu adalah saat menerima honorarium. Iya. Kalau sekarang saya di YouTube belum terima gaji karena belum memenuhi persyaratan lagi. Sekarang ini saya sedang berjuang untuk memenuhi persyaratan itu, dan saya meminta bantuan dari kawan-kawan yang memirsa YouTube saya agar berkenan memberikan subscribe. Karena subscribe itu gratis Pak ya? Iya. Saya masih kurang jumlah subscribe-nya. Nah, jadi saya minta bantuan dari kawan-kawan mungkin yang sudah kenal dengan saya, baik kawan kuliah dulu, baik mahasiswa saya atau teman sekampung saya, sumbangkanlah subscribe-nya gratis. Bagi Bapak gratis, tapi bagi saya itu sangat berarti. Karena itu kemungkinan saya nantinya akan mendapat honorarium dari pekerjaan saya membuat YouTube ini. Bagaimanapun pekerjaan membuat YouTube ini memerlukan modal. Ya, saya berharap dengan gaji dari YouTube ini saya bisa dapat modal untuk membuat YouTube yang konten yang lebih bagus lagi di masa depan karena punya modal. Kalau sekarang kan saya tidak punya modal, seadanya aja saya bekerja deh, mengisi waktu luang saya yang sedang menderita sakit stroke ya. Itu. Nah, jadi Pak Tajudin Gani ini nge-YouTube ini sebenarnya bukan sekadar untuk senang-senang atau apa, tapi juga kalau misalkan ada pendapatan gitu Pak ya bisa lebih memaksimalkan di bidang sastra khususnya ya, dan yang bidang-bidang lain yang bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Oke, pemirsa, sekian dulu ya perbincangan kita, karena kalau terlalu lama, terlalu panjang videonya mungkin juga tidak banyak yang menonton ya. Jadi kita singkat padat gitu ya. Jadi saya akhiri ya wawancara yang sederhana ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.